Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kasmilawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SD2 serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berdiskusi di sini. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas adalah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Nurmina dan anggota kelompok yang lain adalah Ana Soneta dan Renda Melina. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Jenis-jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Misalnya untuk pokok bahasan menulis. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ialah siswa mampu membuat karangan atau cerita berdasarkan pengalaman atau informasi dari bacaan. Dengan berdasar pada pendekatan tujuan, maka yang penting ialah tercapainya tujuan yakni siswa memiliki kemampuan mengarang. Yang kedua yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Dengan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Kemampuan-kemampuan dasar untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang meliputi beberapa kemampuan seperti A. Kemampuan mengamati, B. Kemampuan menghitung, C. Kemampuan mengukur, D. Kemampuan mengklasifikasi, E. Kemampuan menemukan hubungan, F. Kemampuan membuat prediksi, G. Kemampuan melaksanakan penelitian, H. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, I. Kemampuan mengkomunikasikan hasil. Pendekatan whole language. Whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang didasari oleh paham konstruktivisme. Whole language dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, diajarkan secara terpadu. Menurut Rutman 1991 dan Froese 1991, ada 8 komponen whole language. Yang pertama ada reading aloud, journal reading, sustained silent reading, shared reading, guided reading, independent reading, dan independent reading. Yang selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjang. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Johnson dalam Nurhaidi 2004 mengungkapkan bahwa karakteristik pendekatan kontekstual memiliki 8 komponen utama yaitu
memiliki hubungan yang bermakna, melakukan kegiatan yang signifikan, belajar yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, mengasuh dan memelihara pribadi, peserta didik mencapai standar yang tinggi, menggunakan penilaian autentik, penerapan pendekatan kontekstual di kelas. Selanjutnya ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa atau menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Pendekatan komunikatif berorientasi pada proses belajar mengajar bahasa berdasarkan tugas dan fungsi berkomunikasi. Dalam pendekatan komunikatif, yang menjadi acuan adalah kebutuhan si terdidik dan fungsi bahasa. Pendekatan komunikatif berusaha membuat si terdidik memiliki kecakapan berbahasa. Yang selanjutnya ada ciri-ciri utama pendekatan pembelajaran komunikatif. Ada 2 kegiatan yang saling berkaitan, yakni adanya kegiatan-kegiatan. Yang pertama, komunikasi fungsional terdiri atas 4, yakni mengolah informasi, berbagi dan mengolah informasi, berbagi informasi dengan kerjasama terbatas, dan berbagi informasi dengan kerjasama tak terbatas. Yang kedua, kegiatan yang sifatnya interaksi sosial terdiri dari 6 hal, yakni improvisasi, lakon-lakon pendek yang lucu, aneka simulasi atau bermain peran, dialog dan bermain peran, sidang-sidang konversasi dan diskusi, serta berdebat. Yang ketujuh, pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional siswa dalam proses pembelajaran, dengan pelibatan fisik siswa apabila diperlukan. Sebagai suatu konsep, CBSA adalah suatu proses pembelajaran yang subjek didiknya terlibat secara fisik, mental, intelektual, maupun sosial dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep pembelajaran oleh Ahmad 1991. Dengan kata lain, arah pembelajaran CBSA mengacu pada siswa atau student oriented, yang bermakna pembentukan sejumlah keterampilan untuk membangun pengetahuan sendiri baik melalui proses asimilasi maupun akomodasi. Dalam proses pembelajaran yang seperti ini, siswa dipandang sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek. Ada beberapa prinsip belajar yang dapat digunakan dalam menunjang tumbuhnya CBSA di dalam pembelajaran oleh Ahmadi 1991, yaitu A. Motivasi belajar siswa, B. Pengetahuan prasyarat, C. Tujuan yang akan dicapai, D. Hubungan sosial, O. Belajar sambil bekerja, F. Perbedaan individu, G. Menemukan, dan H. Pemecahan masalah. Selanjutnya adalah pembelajaran kelas rendah. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Usia siswa pada kelompok kelas rendah yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini termasuk dalam rentangan anak usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang pendek tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Nah, oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Siswa kelas rendah masih banyak membutuhkan perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang. Perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih kurang. Hal ini memerlukan kegigihan guru dalam menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir. Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan.
Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal-hal umum ke bagian demi bagian. Yang kedua, hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan ditolak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Demikianlah presentasi kelompok dari kami. Mari mengucapkan alhamdulillah. Saya, selaku perwakilan dari kelompok 1, memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.